Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Itu semuanya karena anugerah yang daripada Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita angkat satu pujian, ku menyembahmu Tuhan. Pujikan kembali, Tuhan kami mau menyembah-Mu dan kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan. Engkau Tuhan yang senantiasa memeliharakan dan melindungi kami sampai pada saat pagi hari ini. Dan kami boleh bersyukur karena kami boleh bersama-sama beribadah walaupun pada tempat yang berbeda. Tetapi satu hal kami tahu, kami ingin mengagungkan Engkau. Kami ingin mendengarkan perkataan Tuhan. Kami ingin memberikan hati kami kepada Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang ada di rumah bersama dengan keluarga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kita kedamaian. Mari bersama dengan kami kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Puji nama Tuhan, kita tetap bersyukur. Ketika kita bersyukur, ada damai sejahtera dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita yang paling terbaik untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita semuanya dan juga memberkati tentunya hambanya yang menyampaikan. Kita angkat satu pujian, bekerjalah ya Roh Kudus. Hari di sini
kehidupan kami, karena kami tahu kami memiliki banyak keterbatasan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan perkataan Tuhan. Roh Kudus bekerja lewat perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami, menuntun kami, membimbing kami. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang saat ini mendengarkannya. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami. Tuhan memberkati hamba-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Puji Tuhan buat pagi hari ini kita kembali lagi bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun dengan di rumah bersama dengan keluarga, dan saya di tempat ini masih seperti yang hari kemarin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pada saat saya akan bepergian lama keluar kota atau kemana yang jauh, maka pasti saya akan meninggalkan pesan-pesan, ya, pesan-pesan buat orang yang di rumah, baik itu tentang rumah, baik itu juga tentang pelayanan, baik itu mungkin pesan-pesan yang lain, semuanya saya rinci sedemikian rupa. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang yang akan dipanggil Tuhan itu juga memiliki pesan-pesan, ya. Saya masih ingat almarhum ibu saya ketika dia mau dipanggil Tuhan, mendekati waktu-waktunya dipanggil Tuhan, maka dia mengatakan bahwa dia nanti mau pakai baju ini dan dia ingin dengan peti yang seperti ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh seseorang yang akan pergi jauh, pergi lama dan sebagainya. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya secara fisik, secara jasmani, Tuhan Yesus terpisah dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya masih ada di dalam dunia. Tetapi beliau juga memberikan pesan-pesan, ya, yang mandat amanah kepada murid-muridnya. Nah, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, ini adalah pesan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, ya, pada detik-detik di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Saya akan memberikan satu judul, pesan kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, yang amanat atau pesan atau mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan memberikan tugas yang mulia kepada murid-muridnya. Apa tugas itu? Tugas itu adalah untuk dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya, meneruskan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, memberitakan tentang kerajaan surga, memberitakan tentang Injil kebenaran, kabar sukacita. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar bahwa suka ataupun tidak suka, saudara dan saya yang menjadi murid Tuhan, yang menjadi anak-anak Tuhan,
kita harus menjadi saksinya Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, loh saya tidak menjadi pendeta, saya tidak bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi saksinya, dimulai dari Yerusalem, yaitu keluarga kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita menjadi saksinya? Yaitu lewat kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam pelayanan kita, dengan talenta kita, dengan keuangan kita mungkin, dengan tenaga kita, dengan hati kita, pokoknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang menjadi profesi saudara dan saya, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, kita harus menjadi saksinya, ya. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kita harus menjadi saksinya bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan supaya wah saya memiliki nama yang besar, wah supaya saya punya jemaat yang banyak, ya. Bukan itu, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan, untuk memberitakan Injilnya Tuhan, untuk memberitakan kerajaan surga. Di dalam Efesus pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 dikatakan untuk memberitakan Injilnya Tuhan, menjadi saksi Tuhan, kita harus dengan kerelaan, ya. Kita harus dengan rela hati, ya. Dikatakan berkasutkan kerelaan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang kedua, saudara, dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kita menjadi saksinya Tuhan, tetap harus kita lakukan dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang kedua dikatakan beritakanlah Injil. Dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik. Jadi dalam situasi apapun pada saat ini sekalipun, ya, situasi sulit, mungkin orang juga takut, was-was, atau mungkin banyak orang yang kehilangan, yang kesulitan, yang mungkin keterbatasan, kita tetap harus bisa menjadi saksi Tuhan. Apapun bisa kita lakukan. Dan kalau kita melihat kondisi sekarang ini, banyak orang yang mulai belajar, berusaha, action, memperhatikan orang, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Itu yang pertama, saudara. Jadi saya yakin kalau pesannya itu Yeni, kamu tak kasih berkat, wah kita pasti akan menerima, saya pasti akan menerima. Tetapi bukan hanya berkat. Firman Tuhan mengatakan, Yeni, kamu harus menjadi saksiku. Hai umatku, hai anakku, kamu harus menjadi saksiku. Itu yang pertama. Jadi suka ataupun tidak, Tuhan ingin supaya ketika Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya menjadi saksi. Demikian juga saudara dan saya menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun, dalam keadaan apapun, lewat semua sisi kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah menerima, ya. Jadi murid-muridnya itu menantikan janjinya Tuhan. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Roh Kudus itu adalah mandatnya Tuhan, janjinya Tuhan untuk murid-muridnya. Nah, demikian juga untuk saudara dan saya. Tuhan menjanjikan kita Roh Kudus. Mari kita menanti janjinya Tuhan. Mungkin kita mengatakan, loh Roh Kudusnya kapan? Kita sudah menerima pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya itu menolong kita. Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberikan kita keberanian, memperlengkapi kita, ya. Dan Roh Kudus itu memberikan kuasa kita untuk berani, untuk kuat. Roh Kudus itu memperlengkapi kita di dalam kekurangan kita, di dalam keterbatasan kita. Ingat ketika Petrus dia menerima Roh Kudus, maka ketika dia berkhotbah, dia memberitakan Injil, banyak orang, ya, bertobat menerima Yesus dan mereka dibaptis. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, saudara, dikatakan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memperlengkapi murid-muridnya. Maka
bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, biarkan Dia bekerja dengan leluasa, ya, menolong kita, membimbing kita, memperlengkapi kita. Jangan keraskan hati saat Roh Kudus itu berkarya, memproses di dalam kehidupan kita lewat segala persoalan, masalah dan sebagainya, ya. Dan jangan mengeluh kalau Roh Kudus itu menuntun kita, mengingatkan kita. Karena Roh Kudus itu menolong kita, memberikan kuasa. Kalau kita berbeban, kalau kita sedang bergumul dengan persoalan yang berat, jangan mengeluh. Percayalah, karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memperlengkapi kita, untuk memberikan kekuatan bagi kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga dikatakan bahwa ayat yang ke-8, ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah dari surga turun ke bumi untuk saudara dan saya menyelamatkan kita, menyelesaikan, menjalankan misi yang dari Bapa, menyelamatkan umat manusia dan kembali lagi ke surga, ya. Dengan demikian kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Yesus datang dari Bapa ke dalam dunia. Yesus meninggalkan dunia, pergi lagi ke Bapa. Di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat dikatakan bahwa Yesus telah menunaikan tugasnya, mengagungkan tugasnya Bapa dengan menyelesaikan apa yang sudah Tuhan, yang Bapa berikan, yang Bapa perintahkan untuk saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pesan kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua, jangan takut sendiri, ya, jangan merasa tidak berdaya. Tuhan menolong kita dengan memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita kuat, supaya kita dilengkapi untuk menjadi saksinya di dalam kehidupan kita. Dan juga jangan santai, ya, karena mandat daripada Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya lewat kehidupan saudara dan saya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa diberkati, dipulihkan, ya, dikuatkan kembali karena kehidupan saudara dan saya. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya, bahwa pesan yang luar biasa dan juga tugas yang tentunya mulia tetapi tidaklah gampang untuk kita lakukan, untuk menjadi saksinya Tuhan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dari surga, maka saudara dan saya, kita akan mampu melakukan amanah, tugas, mandat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk semakin hari semakin mengerti isi hati Tuhan, dan kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Biar
Kami ingin senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin senantiasa mengerti isi hati Tuhan. Kami ingin Tuhan bisa mampu melakukan amanat yang Tuhan berikan kepada kami, pesan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kami harus memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi Tuhan di dalam rumah tangga kami, bahkan sampai ke seluruh bumi. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, memperlengkapi kami, dan membuat kami kuat iman kami dengan satu keyakinan bahwa kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Engkau adalah Allah yang hidup, turun dari surga. Engkau mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk kami semuanya. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Berkati pelayanan mereka, demikian juga untuk jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu Tuhan tidak tertabur dengan sia-sia, tetapi boleh membawa jemaat Tuhan untuk semakin hari semakin bersinar, menjadi terang, menjadi garam untuk kemuliaan Tuhan. Tetap pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah maupun swasta yang terus bekerja saat ini Tuhan, terutama menghadapi Tuhan pandemik Corona, Tuhan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memampukan, demikian juga para aparat negara. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap usaha mereka, sehingga semuanya Tuhan boleh terpulihkan. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami tanggung jawab untuk menjaga bersama keadaan yang ada pada saat ini. Demikian juga Tuhan, yang saat ini mereka sudah terpapar, baik yang ringan ataupun yang berat, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk garis depan, baik rumah sakit, para medis maupun non medis yang Tuhan bekerja sedemikian rupa. Mereka meninggalkan keluarga, mereka mengambil satu resiko di dalam mereka melayani masyarakat. Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan, lindungi di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi, bahkan hari lepas hari Roh Kudus bekerja di dalam hati, di dalam kehidupan setiap kami semuanya. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami, Tuhan memberkati, dan biarlah kiranya kami semua memperoleh damai sejahtera dan tuntunan yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua. Yang percaya kita katakan bersama dengan iman, amin. Dan memperluas
Yesus memberkati kita semua.